Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 6, subtema 2 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 6. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 6 subtema 2 pada pembelajaran ketiga halaman 84. Ayo berdiskusi. Perhatikan dengan seksama gambar di atas. Tahukah kamu siapakah tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, tokoh tersebut adalah patih kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Kemudian diskusikanlah bersama teman-temanmu beberapa pertanyaan berikut. Nomor 1. Apakah cita-cita Patih Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? Ya, cita-cita Patih Gajah Mada adalah menyatukan wilayah Nusantara di bawah Majapahit pada waktu itu terlalu tinggi. Nomor 2. Tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukannya untuk mencapai cita-cita tersebut? Usaha yang dilakukan Gajah Mada untuk mencapai cita-citanya dengan mengikrarkan Sumpah Palapa. Nomor 3. Tahukah kamu bagaimana cara Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Untuk mewujudkan cita-citanya, Patih Gajah Mada benar-benar melaksanakan Sumpah Palapa yang diucapkan ketika diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Kemudian pada halaman 85, silakan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul Cita-cita Besar Patih Gajah Mada. Kemudian pada halaman 86, berdasarkan bacaan di depan, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Mari bersama-sama kita melengkapi peta pikiran pada halaman 86. Patih Gajah Mada, asal-usul. Gajah Mada berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Perjalanan karirnya memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara dan patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi. Cita-citanya ingin menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Dan yang harus ditiru, sikap kerja keras, terus menempa diri, dan nilai teguh pada pendirian dan sungguh-sungguh. Berikutnya, silakan adik-adik membaca sebuah puisi yang berjudul Mahapatih Gajah Mada karya D. Karitas. Kemudian pada halaman 87, bersama dengan teman sebangkumu, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Ceritakanlah pendapatmu tentang puisi tersebut. Baca kembali bacaan tentang Gajah Mada untuk membantumu memahami puisi tersebut. 2. Salinlah puisi tersebut di buku tulismu dengan menggunakan pensil. 3. Perhatikan baris kata-kata pada bait pertama, lalu gantilah beberapa kata di setiap barisnya dengan menggunakan kata-katamu sendiri. 4. Kamu dapat menggunakan kata-kata yang ada dalam bacaan atau kata-katamu sendiri yang mempunyai makna hampir sama dengan kata yang kamu ganti. 5. Lakukan juga untuk baris-baris berikutnya pada bait pertama. 6.
Bacalah kembali bait pertamamu, perbaiki jika kamu menemukan kata-kata yang lebih baik dengan rima dan makna yang sesuai. 7. Lakukan hal yang sama terhadap bait-bait berikutnya. 8. Setelah selesai, baca kembali keseluruhan puisimu. Dan 9. Bacakan puisimu di depan kelas. Di sini kakak akan memberikan contoh dari puisi yang sudah diubah. Mahapatih Gajah Mada. Wahai Mahapatih Gajah Mada, sejarah mencatat nama besarmu. Betapa mengagumkan kepemimpinanmu, betapa membanggakan keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada, para penerus bangsa takkan melupakanmu. Kisah dan tauladan kepahlawananmu, semangat menggebu dan pantang menyerahmu, dan kerja keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami berusaha terus membangun bangsa ini. Kami selalu menjaga persatuan dan kesatuan negara ini, dan kami selalu menghormatimu pahlawan kami. Pada Ayo Berkreasi halaman 88, amatilah kehidupan masyarakat yang ada di sekitarmu. Apakah mereka berasal dari daerah yang sama? Apakah nenek moyang mereka berasal dari daerah yang sama? Bagaimana dengan suku asal mereka? Bagaimana juga dengan bahasa daerah mereka? Kemudian halaman 89, lakukan kegiatan berikut ini bersama kelompokmu. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang. 2. Carilah informasi dari 2 orang teman di sekolahmu tentang suku asal atau daerah asal mereka. 3. Carilah gambar dan keterangan sebanyak-banyaknya mengenai suku asal temanmu tersebut. Keterangan mengenai hal-hal berikut: A. Pulau asal dan daerahnya. B. Bahasa daerah. C. Pakaian adat. D. Rumah adat. E. Kebiasaan adat. 4. Dengan menggunakan sebuah kartu ukuran A3, tuliskan semua informasi yang kamu dapatkan dengan rapi dan menarik. 5. Lakukan wawancara dengan kedua temanmu tersebut untuk mengetahui hal-hal berikut: A. Cara mereka bekerja sama. B. Cara mereka menghadapi perbedaan. C. Manfaat yang diperoleh dari bekerja sama dengan orang yang berasal dari suku atau daerah yang berbeda. 6. Gunakan contoh bagan berikut untuk membantu menyusun keterangan yang telah kamu dapatkan. Kemudian 7. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Selanjutnya kita akan mengisi bagan pada halaman 90. Nama Edo, keterangan pulau asal Papua, suku Dani, bahasa daerah Abun, pakaian adat Koteka dan Rok Rumbai, rumah adat Rumah Honai, kebiasaan adat Mansurana atau tradisi injak piring. Nama Dayu, keterangan pulau asal Bali, suku Bali, bahasa daerah Bali, pakaian adat Kebaya Bali, rumah adat Gapura Candi Bentar, kebiasaan adat ngejot saling memberi berupa makanan. Sedangkan kesimpulan, keragaman suku bangsa dan budaya yang ada semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Adik-adik kelas 4 yang hebat, usaha keras Patih Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara sangat beralasan. Nusantara memiliki sumber daya alam yang beragam dan kaya raya. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Kemudian pada Ayo Mengamati halaman 91. Kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya alam berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan
merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan daerah di sekitar tempat tinggalmu. Amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel, lalu lengkapilah dengan keterangan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkunganmu. Perhatikan contoh berikut. Sumber daya alam air terdapat di sungai, manfaatnya untuk mengairi sawah. Kemudian sumber daya alam hewan terdapat di hutan, manfaatnya untuk bahan makanan. Sumber daya alam kayu terdapat di hutan, manfaat untuk bahan bangunan. Sumber daya alam minyak bumi terdapat di tanah, manfaatnya untuk bahan bakar. Dan sumber daya alam batu terdapat di sungai, manfaatnya untuk bahan bangunan. Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Sumber daya alam mana saja yang paling banyak tersedia di daerah tempat tinggalmu? Sumber daya alam yang paling banyak di daerahku adalah kayu. Nomor 2. Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkannya? Masyarakat sekitar memanfaatkan kayu digunakan sebagai bahan bangunan. Kemudian nomor 3 pada halaman 92. Bagaimana usaha masyarakat sekitar menjaga dan memeliharanya? Masyarakat sekitar menjaga dan memelihara dengan merawat dan penanaman kembali kayu yang telah ditebang. Nah, adik-adik keempat yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.